Selain itu, madu juga menjadi salah satu kegemaran Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW menyukai manisan dan madu. Untuk mencari tahu informasi lebih banyak tentang lebah dan madu, saya mengunjungi Taman Wisata Lebah Madu Pramuka Cibubur yang sudah berdiri sejak tahun 1971. Tujuan dari Taman Wisata Lebah ini adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai kehidupan lebah, sistem koloni lebah, dan berbagai produk yang dihasilkan oleh lebah. Sekarang Benu mau bertemu dengan Pak Rohman untuk ngobrol-ngobrol seputar lebah dan madu. Langsung saja kita temui Pak Rohman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Waduh, ini dia mantap. Ini yang menghasilkan madu-madu nih yang buat kita konsumsi setiap hari nih. Ini dia. Namanya lebah Apis mellifera. Sebentar, ini ngomongin soal lebah ini kan katanya ada beberapa kriteria. Boleh dijelaskan misalnya Pak, apa dia pekerja, apa bos atau? Dalam satu keluarga lebah, kita sebut satu keluarga ini ya, satu kotak ini namanya satu koloni. Satu koloni, satu keluarga lebah. Di mana di dalamnya terdapat 3 jenis lebah, yaitu lebah ratu hanya 1 ekor, nggak boleh lebih ya. Yang kedua ada lebah jantan, jumlahnya beberapa. Yang paling banyak adalah lebah pekerja, yaitu lebah betina yang tidak bisa bertelur. Itu paling banyak. Tugasnya ya bekerja. Lebah pekerja tugasnya kerja dari mulai mencari makanan, membangun sarang, merawat anak-anak lebah. Tuh, menjadi security di depannya, petugas keamanan. Jadi nggak sembarangan. Lebah yang keluar dari rumah ini, dari kotak ini, nggak mungkin nanti pulangnya ke rumah sebelahnya, nggak mungkin. Tetap balik kemarin ya? Tetap balik ke rumahnya masing-masing. Awalnya lebah pekerja dari suatu koloni akan menyebar ke segala penjuru mencari tanaman berbunga untuk mengambil nektar dan serbuk sarinya. Setelah nektar bunga dikumpulkan, lebah akan membawa nektar ke sarang untuk diolah menjadi madu. Kemudian, madu yang sudah jadi diletakkan pada sel-sel berbentuk segi 6. Untuk selanjutnya, lebah akan menutup sel tersebut dengan lilin lebah. Ini sekarang kita melihat di sini ada bagian sel sarang atau lubang sarang yang sudah mulai tertutup. Iya. Beda ya dengan yang ini ya. Ini masih kosong. Yang ini anak lebah. Oh, ini anak. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau madu diletakkan di bagian tepi atau di bagian pinggirnya, sedangkan anak-anak lebahnya di bagian tengah. Nah, tanda bahwa madu itu sudah siap untuk dipanen. Ini sarangnya ditutup seperti ini. Sudah penuh dan sudah matang. Madu yang ditutup seperti ini, jadi nggak sembarangan. Lebah ini memproses dari bahan baku dari nektar tadi, diolah dalam tubuhnya, sehingga nanti katakanlah ada proses pemasakan ya istilahnya ya, cuma dilakukan itu dalam tubuhnya, sehingga nanti kalau sudah penuh, sudah siap matang, taruh dalam bentuk seperti ini, ditutup. Nih kita buka sedikit, tuh madunya seperti ini guys. Wow, tuh gini Om, tuh. Pada saat musim panen, satu kotak lebah ini mampu menghasilkan antara 3-4 kilo madu dalam tempo paling lama 15 hari sekali. Kenapa lebih cepat? Kita menggunakan metode alat panen yang kita sebut sebagai ekstraktor. Salah satu metode memanen adalah menggunakan alat ekstraktor ini, food lover. Metode memanen menggunakan alat ekstraktor tidak merusak sarang lebah, sehingga sarang lebah bisa digunakan kembali oleh koloni tanpa harus membangun sarang yang baru dari awal. Jadi lebih menghemat waktu panen ya, food lover. Di Madu Pramuka, bener kan Pak ya? Betul. Di Madu Pramuka ini udah berapa tahun? 50 Pak? Lebih? Sudah 50 tahun kita. 50 tahun. Food lover, jadi kalau mengelola lebah ini salah satu yang paling senior yang ada di Indonesia. Tapi yang pasti ini kalau dari hasil madu-madunya ini dijadikan apa aja Pak? Ya sebenarnya di sini yang kita jual masih dalam bentuk bahan baku madu saja. Tapi kalau untuk produk-produk yang dihasilkan oleh lebah ini ada madu, ada tepung sari bunga, ada royal jelly ya. Kalau untuk panen kita berpindah-pindah, nggak dalam satu lokasi di Cibubur gitu. Jadi misalnya ada satu kali kita panen misalnya daerah Jagung, misalnya mana Sukabumi misalnya, lebahnya taruh di Sukabumi untuk bisa menghasilkan tepung sari bunga. Nanti pindah lagi musim bunga apa, di mana yang ada kebun mangga. Mungkin di Indramayu banyak kebun mangga ya, lebah taruh di Indramayu. Terus lebahnya ini mobile, nggak stay dalam satu lokasi, nggak bisa. Nah, kebutuhan bunganya itu Pak ya kali ya? Betul, karena lebah untuk bisa menghasilkan madu, dia harus terbang dulu ke bunga mengambil nektar di sana. Untuk itu makanya kita buka wawasan kita mendapatkan madu dari daerah manapun ya.
pada prinsip selama itu dijamin kualitas keasliannya, insya Allah baik buat kesehatan manusia. Nabi kita tuh kan suka juga sama mengajarkan tuh makan mengkonsumsi madu. Iya, karena di dalam madu itu sifa ulinnas, obat buat manusia. Sifa ulinnas, masya Allah. Selain lebah madu jenis Apis mellifera, di sini juga ada lebah jenis Trigona yang berukuran lebih kecil dari lebah pada umumnya. Bentuk sarangnya juga berbeda dengan sarang lebah madu Apis mellifera ya food lover. Perbedaan warna dan rasa pada madu seperti manis, asam atau pahit bergantung pada nektar bunga yang diambil dan diolah lebah. Seperti di toko madu pramuka ini ada madu rambutan, madu klengkeng, madu mangga yang memiliki rasa manis, ada juga madu mahoni yang rasanya manis dan pahit, dan masih banyak madu lainnya yang merupakan hasil dari peternakan madu pramuka sendiri. Puas belajar tentang lebah dan madu, saya mau ngabuburit dulu di Bee Lounge. Di sini menyediakan berbagai macam minuman dan makanan olahan madu. Ini nih food lover, mie ayam madu, proses memasaknya kurang lebih sama seperti olahan mie ayam pada umumnya. Pertama-tama siapkan bumbu mie berupa kecap asin, lada, garam, dan minyak ayam. Selanjutnya rebus sawi dengan mie. Setelah matang dicampur dengan bumbu racikan tadi. Yang bedakan dari mie ayam lainnya adalah sentuhan madu pramuka yang ditambahkan. Mumtaz. Benu juga memesan minuman Yakuberi. Minuman ini terbuat dari buah stroberi yang dicacah kasar dan dikombinasikan dengan susu fermentasi. Tak lupa ditambahkan madu pramuka. Mumtaz. Ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hewan kecil bernama lebah ini ya food lover. Mulai dari kebaikan yang ia makan hingga semua yang dihasilkan pun memiliki banyak manfaat. Ini dia, alhamdulillah kita selain mendapatkan edukasi terkait dengan lebah dan madu, di sini ada menu makanan yang dimix dengan madu ya. Jadi kita bisa langsung mencobanya seperti apa rasanya. Apakah dia klik dengan makanannya? Ini ada mie ayam. Wah, lihat ini warnanya agak kilat gitu ya. Jadi karena memang ketika setelah mie-nya matang langsung disiram dengan madu. Wah. Dulu tadi curiganya di awal karena dia pakai madu, dia pasti akan ngebunuh rasa yang lain ya. Ternyata enggak, ini balance ternyata. Bahkan madunya nyaris nggak ada aroma apa-apa. Jadi aromanya tetap dengan mie ayamnya. Yang untuk tambahin dikit ya, biar kerasa gitu. Tapi sebenarnya udah agak manis karena memang madu yang di sini memang manis ya. Oke. Cukup, jangan banyak-banyak. Kita tambah kuah dikit ya. Kaldunya. Oke. Biasa kan kalau mie ayam itu kan komposisinya pasti akan agak gurih gitu ketemunya ya. Tapi ketika di mix sama madu, ada manis-manisnya sedikit. Terus yang penting kan manfaatnya ya. Madu itu manfaatnya masya Allah. Banyak banget dari madu, bipolen, propolis, nyaris ya. Semua bagian yang dihasilkan oleh lebah itu manfaatnya semua banyak. Pecah, mumtaz. Ini crispy-nya. Yang doyan kulit ayam, masukin aja. Nah, masih ada olahan lagi nih, satu lagi namanya Yakuberi. Nah, kita cobain dulu rasanya kayak apa. Wow. Kalau minuman sih, kalau menurut bilang apa ya? Kalau madu sih masuk ya, rata-rata masuk semuanya. Ini enak banget ini. Dapatnya segar, manisnya, komposisi manisnya pas banget, gak terlalu manis. Yang penting ada madunya, ya kan? Manfaatnya banyak. Terima kasih. Wah, cakep nih. Taste of happiness. Waduh, rasa yang bikin bahagia. Widiu. Oke, ini dia. Ini kalau usah diragukan lagi, madunya aja dari sini nih. Sama sarang-sarangnya sekalian. Pecah men, jadi enak banget ini. Kalau Kalau madu di es krim sih masuk ya, masuk banget udah.
Yang pengen liburan singkat ya, ini tinggal ini kan ke Cibubur ya, langsung ke Madu Pramuka. Di sini bisa dapat edukasi tentang lebah, dari ngolahnya sampai makanannya juga ada. Pokoknya komplit banget, the best, mumtaz.